teman-teman, lama nggak jumpa ya karena memang lagi ada banyak eh, urusan lain. Kayak beberapa hari ini banyak ya menemui berita tentang klaim 110 juta netizen yang mendukung ditundanya pemilu tahun 2024. Dan banyak mendapat respon. Hal ini tentu bukan pertama kali ya penggunaan ilmu sains mendapat respon yang segitu banyaknya, berbagai macam. Tentu kita masih ingat dengan pemilu pada tahun 2019 dan 2014. Pada saat itu terjadi perbedaan hasil quick count antar lembaga survei. Namun itu kita bahas lain kali ya. Di video kali ini saya ingin membahas tentang sebenarnya benar nggak sih apa yang klaim disampaikan tersebut, klaim 110 juta netizen Indonesia yang mendukung bahwa pemilu 2024 untuk ditunda dengan dalih bahwa menggunakan big data. Oke. Sebelumnya saya Chandra, jadi basic saya statistika, saya kuliah di jurusan statistika dan saya rasa punya lah kompeten untuk membahas hal ini. Oke, kalau kita mencari tentang klaim 110 juta big data di mesin pencarian, di sini saya menggunakan Bing ya. Dalam seminggu terakhir ini ada sekitar hampir 79.000 pemberitaan mengenai klaim 110 juta big data ini. Kita ambil satu contoh ya dari detik.com. 110 juta netizen diklaim Luhut setuju pemilu 2024 ditunda. Anda termasuk? Begini kutipan beritanya di podcast Om Deddy Corbuzier. Karena begini, kita punya big data, saya ingin lihat kita punya big data. Dari big data itu kita menggrab atau mengambil sampel 110 juta ya. 110 juta, iya 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam. Karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 juta lah, kata Luhut. Nah, sebenarnya yang mencuri perhatian pada pemberitaan yang sepekan ini adalah klaim 110 juta ini nih. 110 juta dan netizen. Jadi kita akan membahas mengenai bagaimana sih tentang klaim tersebut, apakah klaim ini benar atau tidak. Terlepas dari bagaimana teknik untuk mendapatkan 110 juta ini, yang mungkin kalau akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Oke, yang menjadi persoalan pertama adalah netizen. Siapa sih netizen? Kalau kita mencari di kamus KBBI online, netizen menggunakan taling dan pepet, jadi bacanya netizen atau warganet, warga aktif, orang yang aktif menggunakan internet. Nah, sebenarnya di sini tuh agak ambigu ya sebenarnya. Orang yang aktif menggunakan internet. Ini akun atau orang? Akun atau orang gitu. Akun atau orang. Karena kita akan sampai ke pembahasan pertanyaan pertama adalah apa itu netizen? Gitu. Apakah netizen itu mewakili satu orang? Tentu kalau kita lihat dari kebanyakan kasus ya, satu orang itu biasanya memiliki lebih dari satu akun, bahkan bisa sampai 2, 3, 4, 5, bahkan sampai lebih dari itu. Sehingga apakah klaim 110 juta netizen itu yang sama artinya dengan 110 juta masyarakat Indonesia setuju bahwa pemilu tahun 2024 untuk ditunda? Sebenarnya kan problemnya di situ masalahnya. Saya pun ketika pertama kali membaca berita tentang
110 juta ini, netizen ini, yang terlintas di pikiran saya adalah 110 juta orang Indonesia mendukung pemilu tahun 2024 ditunda. Tapi setelah kita bedah satu-satu, ya netizen itu sebenarnya nggak semuanya orang ya, bisa juga ada robot, ada bot, ada satu fake account, dan lain-lain gitu. Nah, lalu pertanyaan kedua adalah 110 juta itu jumlah ya banyaknya dari berapa orang gitu. Kenapa hal ini menjadi penting? Oke, kita akan bahas menggunakan sedikit tentang ilmu statistika sedikit ya. Oke, di sini ada kurva normal. Jadi sederhananya untuk membuat klaim terhadap sebuah permasalahan kita harus memiliki penduga parameter yang biasanya kita gunakan untuk mengklaim apakah ini benar atau tidak gitu. Sederhananya parameter itu ada dua, terlepas nanti dari parameter lain ya. Dua ini yang paling terkenal yaitu ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Kita contohkan pada kurva normal. Nah, di sini adalah letak dari ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan sendiri itu ada 3 ya. Yang kita kenal biasanya ada median, min, dan modus. Median, min, dan modus. Sedangkan ukuran penyebaran itu ada yang pertama, ada yang ini nih. Kita sebut dengan standar deviasi. Apa ya? Standar deviasi atau varian itu satu jenis ya. Yang kedua ada ini nih, range atau jarak dari nilai terkecil dan nilai terbesar. Di luar itu ada banyak lagi seperti kuantil, persentil, desil, dan lain-lain gitu. Nah, pada kasus 110 juta ini, karena yang diklaim setuju itu adalah sifatnya adalah dua arah gitu, setuju dan tidak setuju, sehingga pada kasus ini data yang digunakan berbentuk data dikotomi atau data biner atau apalah namanya, yang penting hasilnya aja ya, tidak, ya, dan tidak gitu. Nah, 110 juta itu dari berapa? Karena jumlah, kali lagi tadi kita sebutkan bahwa jumlah bukanlah penduga parameter. Karena untuk membuat kesimpulan kita harus membuat parameter, menggunakan penduga parameter yaitu median, min, dan modus. Untuk data dikotomi atau biner, ukuran pemusatan dapat diduga dengan menggunakan proporsi. Oleh karena itu, mengapa saya tanyakan 110 juta ini dari berapa? Agar kalau kita tahu dari berapa totalnya ini, kita dapat menentukan proporsinya. Andai kata 110 juta itu dari 550 juta sampel, proporsinya kan yang setuju hanya 20%. Padahal ini itu big data yang memungkinkan bahwa data seluruhnya itu lebih dari 550 juta gitu. Nah, yang kita tanyakan ini nih. Terlepas dari klaim bahwa jumlah bukanlah penduga parameter untuk kasus data biner. Nah, yang ketiga, tidak adanya margin error atau tingkat kesalahan atau alfa. Oke, dalam penelitian statistik itu biasanya kita menggunakan margin error atau ya biasa kita sebut alfa lah. Tingkat kesalahannya yaitu adalah kira-kira nih berapa nih kita ada chance untuk buat salah gitu. Seperti itu. Jadi kesimpulan yang dapat kita
kesimpulan saya adalah klaim 110 juta netizen setuju pemilu ditunda itu benar karena ada datanya. Tapi kalau muncul pertanyaan, kan saya juga melakukan penelitian yang sama nih. Kok saya nggak bisa dapat angka ini gitu? Nggak bisa dapat angka ini. Oke, ini akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya ya tentang sampling mungkin. Jadi kesimpulan saya adalah klaim 110 juta netizen setuju pemilu ditunda itu benar berdasarkan data yang tim beliau dapatkan. Namun kalau kita balik lagi ke segi statistik, bahwa statistika biasanya digunakan untuk mengambil keputusan, bisa nggak kita gunakan untuk mengambil keputusan klaim tersebut? Tapi apakah dapat digunakan untuk memutuskan bahwa pemilu harus ditunda? Jawabannya tentu karena berdasarkan ilmu statistik yang saya dapat, jumlah bukanlah penduga parameter, sehingga hasil yang didapatkan ini, klaim tersebut ini tidak dapat digunakan untuk memutuskan atau mengambil keputusan bahwa pemilu harus ditunda. Oke, paling tidak segitu aja ya dari saya. Share ke teman-teman kalian kalau kalian rasa ini bermanfaat, agar ya pandai bareng lah ya. Dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.